بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Fa insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian al-usul min ilmi al-usul di halaman 38. Kali ini kita lanjutkan masih di poin kelima atau di macam kelima dari siyaq. Kemudian an-nakiratu fi siyaqin nahi dan juga an-nakiratu fi siyaqis syart. Dan pada kali ini insyaallah an-nakiratu fi siyaqil istifhamil inkari. Itu yang sekarang kita pelajari insyaallah. Ya. Artinya adalah suatu isim nakirah yang berada dalam konteks istifham. Istifham artinya apa, Pak? Pertanyaan. Istifham artinya pertanyaan. Maksudnya apa tuh pertanyaan tapi inkari? Nah, ini yang ingin Anda jelaskan terlebih dahulu. Ya. Ada istifham isbati, ada istifham inkari. Istifham kan kita tahu bertanya. Ada pertanyaan bukan untuk mencari penetapan, tetapi untuk pengingkaran. Ya. Kalau Anda tanya kepada antum, berapa orang yang hadir di jemaah subuh untuk mencari info beneran, untuk ada penetapan berapa jumlahnya, itu berarti istifham isbati. Ya, pertanyaan untuk adanya penetapan atau takriri. Anda bertanya lagi kemudian ini pertanyaan istifham. Apakah maksud dari Anda bertanya untuk mendapatkan info atau Anda untuk mengingkari? Untuk mendapatkan info. Berarti ini istifham isbati. Ya. Tetapi ketika misalnya ada seseorang, ya, pemuda, dia punya anak istri, ya, tanya kepada dia, kenapa kamu gak kerja? Ya, kenapa kamu gak kerja? Ini istifham, bukan bertanya, Tetapi apakah maksud dari pertanyaan Anda, ya, itu untuk mengetahui sebab kenapa dia nggak bekerja? Enggak. Anda sebenarnya nggak mau tahu kenapa dia nggak kerja, gitu kan? Ini yang disebut istifham inkari. Contoh lain. Contoh lain. Ada seseorang menyembah patung, naudzubillah, berhala. Dan orang itu meyakini bahwasanya manfaat dalam kehidupannya seperti rezeki dan lain-lain. Kemudian Anda berkata kepada dia, emang dia bisa ngasih kamu uang? Karena Anda bertanya itu, emang dia bisa ngasih kamu uang? Ini kan bertanya. Apakah Anda mengharapkan dia menjawab tidak? Enggak juga. Kalimat pertanyaan Anda tadi tujuannya untuk apa? Mengingkari. Emang dia bisa ngasih kamu duit? Nah, pertanyaan emang dia bisa ngasih kamu duit ini disebut juga dengan
istifham inkar. Untuk dijawab bukan. Kita bertanya sebagai bentuk lain dari pengingkaran kita. Ya. Kan kalau ngingkarin itu biasanya kan pakai kalimat biasa bukan pertanyaan. Saya tidak suka ini. Nah, itu kan mengingkari, udah jelas. Suatu pengingkaran dibingkis dengan zahir dengan pertanyaan, maka biasanya itu malah lebih dalam lagi, Pak. Lebih dalam lagi. Ada seseorang, misalnya kita melihat dia sholat, usia udah balik ya, di subuhnya tidak sholat berjamaah. Kemudian ana bilang ke dia, kenapa antum gak sholat jamaah? Nah, kenapa antum gak sholat jamaah? Ini di sini yang dimaksudkan bukan gitu ya. Ini namanya istifham inkari. Udah paham di sini? Udah paham istifham inkari, yang penting udah clear dulu nih. Kalau misalnya istifham inkari nggak clear, nanti repot ke depannya. Taib istifham inkari sudah paham, berarti pertanyaan, bentuk pertanyaan yang dimaksudkan bukan mencari atau menggali info, tetapi untuk apa? Nah, sekarang kan kita belajar an-nakiratu fi siyaqil istifhamil inkari. Kata nakirah dalam konteks istifham inkari. Contohnya mana? Yang surat Al-Qasas ayat 71. Ya'tikum bidhiya, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Man, siapakah? Ilahun, sesembahan. Ghairullah, selain Allah. Ya'tikum, dia ini sinar, bukan cahaya. Cahaya itu nur, ya. Sinar sama cahaya lebih mana yang lebih membakar? Sinar, sahih. Dhiya dengan nur lebih jadi sebenarnya lebih tepat sinar matahari, bukan cahaya matahari. Ya, bukan sinar rembulan tapi cahaya rembulan, karena pantulan rembulan itu adapun matahari asalnya. Jadi dia di sini maksudnya apa? Sinar matahari. Ya, dia di sini sinar matahari. Nah, yuk kita pelajari sekarang. Man, kita tahu man ini adatul istifham. Salah satu perkakas istifham, bertanya, ya. Siapakah? Ilah, sesembahan. Ya. Ya'tikum bidhiyain, yang mendatangkan kepada kalian dengan sinar. Sebutkan di sini ada dua isim nakirah. Ada dua isim yang merupakan nakirah, ilah dan yang kedua apa? Dhiya. Yang pertama ilah dan yang kedua adalah dhiya. Itu dua-duanya nakirah. Ya. Yeah. Ini dalam konteks apa nakirah ini? Istifham inkari. Bertangan sinar. Apakah ini kemudian diinginkan dari pertanyaan ini? Jawaban? Enggak. Siapa sesembahan selain Allah yang mendatangkan sinar? Siapa disebutkan? Enggak diinginkan, enggak usah disebutkan. Ini adalah pengingkaran terhadap orang-orang musyrik. Sebenarnya pengingkaran. Enggak perlu dijawab Jesus misalnya. Atau dijawab Lat, Uzza, Manat. Enggak butuh dengan jawaban itu kita. Kita bertanya seperti ini adalah bentuk pengingkaran kita terhadap perlakuan kalian yang menyembah kepada selain Allah. Nah, mana nakirahnya? Islam. Dan dia berada di dalam konteks istifham inkari. Berada di dalam konteks istifham inkari. Nah,
ketika nakirah ini berada di dalam konteks istifham inkari, maka apa faedahnya? Dia nakirah ini adalah bentuk apa? Umum. Apapun dia, apapun sesembahan itu, yang penting selain Allah, ya. Apapun sesembahan itu selain Allah, siapa di antara mereka dari semua sesembahan yang umum banyak itu yang bisa mendatangkan sinar? Bisa difahami? Contoh lain. Tadi surat An-Naml. Ilahun ma'allah. Enggak ada di sini. A ilahun ma'allah. A artinya apa A di sini? Apakah? Ya. A itu seperti hal. Artinya apakah? Ilahun sesembahan. Nakirah bukan nakirah. Artinya apakah ada sembahan sekutu bersama dengan Allah? Ya. A ilahum ma'allah. Kita kan berarti ada 4 kata. A ilah ma'a Allah. Cuman itu doang. Ini istifham ini. Pertanyaan. A bertanya apakah? Ilah sesembahan, nakirah. Allah di sini ma'rifah. Berarti bukan ini. Kita enggak mempermasalahkan dengan lafal ini, bukan lafal ini, bukan lafal ya. A ini kan istifham, pertanyaan. Ilah nakirah. Baik. Sekarang pertanyaan ini apakah dimaksudkan dengannya mencari info? Iya, menggali info atau tidak, Pak? Bukan kan? Bukan untuk mencari info. Nah. Kemudian ilah ini nakirah. Berarti ini kan tadi bukan untuk mencari info. Berarti dia dalam konteks apa? Istifham inkari. Dia bertanya untuk mengingkari. Buddha misalnya. Dia menyembah berhala dan dewa. Antum bilang ini, emang ada Tuhan selain Allah? Ya, ketika Pak Masdar ngomong gitu ke orang Buddha, apakah sampean Pak pengen tahu, gali info dari orang Buddha itu? Oh ada Dewa Siwa, Dewa Wardana, emang ada Tuhan selain Allah? Itu bukan untuk mencari pengetahuan atau info dari orang Buddha itu, melainkan kalimat emang ada Tuhan selain Allah. Itu untuk apa? Mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Bisa dipahami Pak? Bisa pahami nggak Pak Masdar? Atau anak ulang? Diulang aja. Nah, misal menyembah patung atau berhala. Kemudian sampai yang tanya ke orang Hindu atau Buddha itu, Mas, emang patung ini bisa bicara? Itu pertanyaan, emang patung ini bisa bicara? Semua orang pasti tahu jawabannya. Ini bukan untuk dijawab sama orang Hindu ini. Oh iya dia bisa bicara, ya bahlul berarti itu orang. Dan juga tidak untuk dijawab, oh tidak dia tidak bisa bicara. Ya itu kalau misalnya dibilang tidak bisa bicara, sekakmat sudah. Tapi pertanyaan ini bukan membutuhkan jawaban, melainkan ini adalah ekspresi Pak Masdar. Patung ini tidak layak dijadikan sesembahan. Kenapa? Karena sudah jelas dia tidak bisa bicara. Makanya saya tanya, emang dia bisa bicara? Nah, emang dia bisa bicara? Kan udah jelas jawabannya nggak bisa. Kemudian Pak Masdar tanya lagi, emang patung ini bisa ngasih sampean duit? Pasti jawabannya enggak ya. Membutuhkan jawaban, kata Pak Masdar. Nah, terus tanya lagi, emang ada Tuhan selain Allah? Ya, ini juga enggak. Emang Pak Masdar butuh pertanyaan? Oh ada, butuh gitu? Enggak. Tapi pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah tujuannya untuk apa? Mengingkari. Ia adalah, ya, begitu. Bisa. Contoh lain misalnya Pak Mas, biar lebih paham banget gitu ya, meletok pahamnya biar. Contoh lain Pak Masdar. Ada seseorang meyakini dia memelihara tuyul, ya, meyakini dia memelihara ke orang tersebut. Pak, emang tuyul itu bisa kamu lihat, misalnya? Ya, perlu jawaban nggak? Nggak perlu. Terus sampai tanya lagi, emang tuyul itu bisa ngasih sampean? Butuh jawaban nggak? Ketika tanya, nggak usah dijawab gitu. Ya, terus ditanya,
Coba kalau misalnya gitu, ya. Coba mana tuyulnya sekarang? Pak Master emang penasaran nggak nanya gitu? Mana tuyulnya sekarang? Emang pengen lihat nggak? Enggak. Karena apa? Nantang. Maksudnya bukan dimaksudkan untuk mencari ilmu atau informasi, tapi sebagai salah satu ekspresi atau bentuk pengingkaran dalam format pertanyaan. Udah paham, Pak? Nggak butuh dijawab, ya. Udah tahu jawabannya semua orang juga. Ya, sampean dicolek, apaan sih kamu gitu kan? Apaan sih kamu ini kan nggak perlu dijawab. Oh saya tadi nyolek gitu, jawab nggak usah, nggak dijawab, tahu. Cuman kenapa pertanyaan itu ada untuk pengingkaran, nggak usah berlaku seperti itu, ya, gitu ya. Nah jadi man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Sisi udah paham berarti ya untuk. Sekarang ada yang keenam. Kita sampai 6 aja nanti insyaallah. Adapun yang ketujuh, ya, yang ketujuh ini akan menjadi perkara yang nomor 7 ini perkara yang besar nih, yang 7 nih. Yang keenam adalah al-mu'arrafu bil idhafati mufradan kana am majmu'ah. Ka qoulihi ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum fadhkuru ala Allah. Isim yang dima'rifatkan. Ya. Isim itu kan ada yang nakirah, ada yang ma'rifah. Yang nakirah kan normalnya atau asalnya nakirah itu yang tidak man ilahun enggak ada alif lam, bukan manil ilah, bukan Dhiya enggak ada alif lam, ya kan? Yang tadi. Nah, sekarang ada isim yang kelihatannya nakirah tanpa ada alif lam, tapi dia ternyata ma'rifah. Kenapa dia disebut ma'rifah? Disebut definite bil idhafah. Ya. Ditunjang dengan ilmu nahwu, bahasa Arab ya. Makanya penting kalau misalnya antum belajar usul fikih sambil ngebahasa Arab nih penting. Isim yang kelihatannya nakirah, pahami baik-baik, yaitu berarti tidak ada alif lam. Idhafah, penyandaran. Mufradan kana, baik kata tersebut, isim tersebut berupa singular, ya, tunggal, am majmu'a atau berupa jama', baik tunggal maupun jama'. Ka qoulihi ta'ala, pakai contoh insyaallah bisa nih. Wadhkuru, ya, pemasdar. Wadhkuru, dan sebutlah atau ingatlah ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah atas kalian. Sekarang yang kita pelajari itu yang bagian mana? Apakah dari kalimat wadhkurunya? Bukan. Yang kita permasalahkan itu kata. Nah, nikmat di sini mufrad atau majmu'? Mufrad itu tunggal, majmu' itu jama'. Nikmat ini mufrad, tunggal. Nikmat ini adalah tunggal. Ya. Yang alif lam itu yang mana? Allah. Nakirah. Tetapi nikmat ini disandarkan kepada lafal Allah, ni'matallah. Nikmat dari siapa? Dari Allah. Nah, berarti dia ilmu nahwu apa? Mudhaf. Allah di sini lafal jalal Allah disebut mudhafun ilaih namanya. Nikmat mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Nikmat di sini berarti yang disandarkan. Allah, lafal jalal Allah yang disandarkan kepadanya. Kepada lafal jalal Allah, maka disebut mudhaf, disandarkan. Ini yang disebut yang tadinya nakirah, nikmat tanpa alif lam, tapi karena disandarkan kepada lafal jalal Allah, maka dia disebut al-mu'arraf bil idhafah. Dia nikmat di sini berarti bukan rifah. Anda sangat pengen sebenarnya sekalian ngajarin kita teman-teman nahwu sekalian gitu. Sebenarnya pengen.
Atau kita paketin aja usul fikih sama bahasa Arab. Hah? Cuman masalahnya nanti kadang anak uzur dan enggak ada yang ini lagi. Tapi memang nakirah walaupun zahirnya tidak ada alif lam. Tetapi dia ma'rifah karena apa? Karena dinisbatkan kepada Allah setelahnya. Ya. Itu nikmat di sini mufrad atau majmu'? Mufrad, singular. Nah, sekarang ayo yang majmu', yang bentuk jama'. Fadhkuru Allah. Fa maka uzkuru sebutlah atau ingatlah. Ala artinya kenikmatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ala di sini bentuk jama'. Ana lupa ini mufradnya mana, ana lupa nih. Jama', oke? Majmu'. Nikmat, kenikmatan, arti dari ala. Pertanyaannya, lafal ala ini apakah ada alif lam sebelumnya? Ada atau enggak, Pak? Ala ada alif lam enggak? Enggak ada. Kalau ada berarti ketika tidak ada alif lam, suatu isim tidak ada alif lam, maka normalnya kan kita sebut apa tadi? Nakirah. Ya, suatu isim tidak ada alif lam kita sebut nakirah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ternyata setelah ala adalah ma'rifah jelasnya. Ini nama Allah Ta'ala, Allah, dan juga sebelumnya ada alif lam Allah, ya kan? Baik, sekarang ala Allah berarti ala di sini kita hukumi dia nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa Allah? Bisa paham di sini? Bisa paham? Paham? Itu asli itu. Hamzah asli, maksudnya asli dimiliki oleh kata ala. Bukan tambahan alif lam. Ala ini enggak ada alif lamnya. Ya. Gitu. Ini kalau ke 7 terusin enggak bisa sekarang karena 7 dan 8 harus satu paket. Dia berkaitan dengan alif lam. Masalah alif lam ini adalah masalah yang penting. Dibahas bisa 2 kajian dikit, ntar kalau banyak ketinggalan kesian. Ya. Jadi kita udah membahas apa pada hari ini? Nakirah fi siyaqil istifham, al-inkari dan al-mu'arraf bil idhafah. Ini istilah-istilah vital sebenarnya, cuman memang kadang kita karena belum belajar mungkin insyaallah paham betapa vitalnya hal-hal semacam ini ya. Wallahu a'lam. Ini kajian